Sebelumnya selamat siang Bapak dosen, Pak Ludi, dan teman-teman sekalian. Di sini saya Sebastianus Ferdian Manalu dengan NPM 220611922 ingin menjelaskan terkait tugas capaian 3 mata kuliah pengendalian operasional. Di sini akan saya jelaskan pada bagian Excel, di mana untuk soal yang saya pilih sendiri itu adalah section 1, di mana mencakup problem 21 sampai 24. Oke, langsung saja untuk yang pertama, untuk soal 21, di sini ada 5 soal yang nantinya akan diminta untuk dibuat linear programming atau LP. Di sini kita juga melihat ada penyelesaian, di mana di sini saya definisikan terlebih dahulu untuk cat interior itu, seperti pada soal juga, cat interior itu saya definisikan dengan X1. Dan untuk eksterior itu X2. Maka untuk the daily demand for interior paint exceed that of exterior paint by at least 1 ton itu menjadi X2 dikurang X1, di mana itu hasilnya lebih dari sama dengan 1. Untuk yang kedua sendiri, di mana daily usage of raw material M1 in ton is at most 8 and at least 5. Untuk itu sendiri, X1 plus 2X2 memiliki nilai lebih besar daripada 3 dan X1 plus 2X2 kurang dari sama dengan 6. Untuk yang ketiga itu ada demand for exterior paint cannot be less than the demand for interior paint. Itu dirumuskan seperti X2 lebih besar dari X1 atau bisa juga dengan X1 dikurang X2 kurang dari sama dengan 0. Untuk yang keempat sendiri, maximum quantity of both interior and exterior paint is 50 ton. Untuk itu sendiri kita menggunakan X1 plus X2 lebih besar sama dengan 3. Dan yang terakhir itu proporsi dari exterior paint memiliki total yang tidak melebihi 0,5. Untuk itu yang E ini menggunakan X2 dibagi penjumlahan X1 plus X2 yang memiliki nilai nantinya kurang dari sama dengan 0,5, atau juga bisa dengan 0,5 dikali X1 dikurang 0,5 X2 sehingga memiliki nilai lebih besar sama dengan 0. Selanjutnya untuk soal 2 strip 2 di sini, ini digunakan untuk determinan the best variable solution among the following variable and invariable. Itu kayak kita menyeluruh untuk tiap solusi dari A sampai E itu kita lakukan pengecekan untuk variable atau invariable-nya pada bagian keputusan, di mana kalau variable itu berarti dia diterima dan invariable itu tidak diterima. Nah, untuk menyelesaikan sendiri saya membuat tabel seperti ini, di mana kita menggunakan rumus yang sudah ditentukan di sini, space-nya, visible space. Visible space di sebelah kanan, ya, di grafik ini figur 2.1, di mana di sana ada 6 constraint. 6 constraint diantaranya 6x1 plus 4x2 kurang dari 24, x1 plus 2x2 kurang dari sama dengan 6, dan min x1 plus x2 kurang dari sama dengan 1, serta x2 kurang dari sama dengan 2. Dan yang terakhir ada 2 untuk variabel non-negatif, di mana x1 itu harus lebih besar daripada 0 dan juga x2 itu lebih besar sama dengan 0. X1 pun begitu. Untuk keputusan sendiri setelah dilakukan perhitungan, hasil sendiri mencapai, di mana untuk yang perhitungan 1 ini mencukupi, namun ada satu di bagian solution E ini yang tidak mencukupi, di mana dia tidak mencukupi dari constraint yang X2 lebih besar sama dengan 0, karena nilai dari solution E untuk bagian X2 itu sendiri memiliki nilai yang minus, sehingga dapat ditentukan bahwa solution E itu tidak dapat diterima atau invisible solution. Selanjutnya untuk soal nomor 2 strip 3, for the visual solution X1 sama dengan 1
dan X2 sama dengan 2 itu yang solution A. Di ready mix model ini kita disuruh unused material yang tidak terpakai. Maka penyelesaiannya untuk for solution A itu kita tentukan juga use raw M1-nya, material satunya. Material mentah yang digunakan untuk M1 itu sendiri. Itu rumusnya itu memakai yang 6x1 plus 4x2 kurang dari sama dengan 24. Itu untuk yang raw M1, dan untuk yang raw M2 itu yang X1 plus 2x2 dikurang dari sama dengan 6. Maka didapat hasil untuk raw material solution A yang pertama itu adalah 14, dan raw material untuk yang M2 itu adalah 5. Di sini juga kita harus menghitung juga, kita harus ketahui untuk maksimal total penggunaan raw material per harinya itu segini. Untuk M1 itu 24 dan M2 itu 6. Selanjutnya kita lakukan perhitungan untuk material yang tidak terpakai, material mentah yang tidak terpakai untuk M1 sendiri dengan menggunakan rumus material yang digunakan, total max daily material yang digunakan untuk sehariannya dikurang dengan material yang digunakan, use raw. Jadi didapat 10. Jadi untuk material yang tidak digunakan itu adalah 10 untuk material 1. Dan untuk material 2 ini max-nya adalah 6 dan yang terpakai adalah 5. Maka dari itu 6 dikurang 5, hasilnya yang tidak terpakai adalah 1. Selanjutnya yang terakhir adalah soal untuk 2 strip 4. Di sini kita diberikan seperti kasus di mana suppose that ready mix sell it interior paint to single wall seller a quantity discount. The profit per ton is $5,000 if the contractor buy no more than 5 ton daily and 5,300 otherwise. Lalu kita disuruh kayak membuat model matematisnya dan kita tentukan juga function linear atau bukan gitu. Jadi ketika ini kita langsung tentukan X1 itu seperti yang tadi interior dan X2 itu eksterior. Selanjutnya kita lanjut ke objektif. Fungsi objektifnya, fungsi tujuannya yaitu Z. Kita definisikan jika X2 atau nilai eksterior itu dibeli sebanyak 5, maka nilainya untuk keuntungan itu sendiri 4.000 dikali penjualan X1 plus 5.000 X2. Selain itu berbanding terbalik juga jika X2-nya memiliki nilai yang lebih dari 5, maka nilai perhitungan keuntungannya itu jadi 4.000 X1 ditambah dengan 4.300 X2. Dan dari sini kita bisa lihat bahwa ini bukan fungsi linear, di mana fungsi linear sendiri itu harusnya memiliki fungsi objektif yang harus berupa kombinasi linear dari variabel keputusan. Fungsi ini bisa kita katakan tidak linear karena ada struktur kondisi atau conditional function, di mana ketika nilai X2-nya ini kurang dari sama dengan 5, dan ketika X2-nya ini lebih dari sama dengan 5, fungsinya memiliki nilai yang berbeda, perhitungan yang berbeda. Maka bisa disebut juga bahwa fungsi objektif ini berubah berdasarkan nilai X, yang berarti fungsi ini tidak memiliki fungsi linear atau bisa disebut memiliki ketidaklinearan. Begitu mungkin dari saya. Sekian penjelasan tugas untuk asinkron mata kuliah PO untuk CPMK 3. Atas salah dan kurangnya atau mungkin miss di sesuatu di sini, miss gitu, saya minta maaf. Sekian presentasi saya. Selamat siang, terima kasih.